Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Masail Jahiliyah. Perilaku jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada al-mas'alatus sabi'atu ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-107. Al-kufru bil yaumil akhir. Kufur kepada hari akhir. Jamaah hormati, keimanan kepada hari akhir itu salah satu dari rukun iman yang 6. Jadi wajib diimani. Nanti kata Nabi SAW dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang iman, kata beliau, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu iman kepada Allah, para malaikat, kitab, para rasul, kemudian hari akhir, kemudian iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. 6 rukun iman wajib kita imani, salah satunya adalah iman kepada hari akhir. Kemudian jamaah hormati, hari akhir itu kapan dimulainya? Atau pembahasan keimanan kepada hari akhir itu semua kehidupan setelah kehidupan dunia. Jadi mulai dari misalkan datang ajal, kita imani nyawa dicabut oleh malaikatul maut sampai nanti seseorang berakhir di jannah ataupun di neraka. Itu kisaran pembahasan iman kepada hari akhir. Orang jahiliyah itu kufur kepada hari akhir. Hari akhir itu yaumul qiyamah wa ma fihi minal jaza wal hisab wal jannati wan nari wal wuqufi baina yadayillahi azza wa jalla. Iman kepada hari akhir itu iman kepada hari kiamat dan apa yang di dalamnya dari pembalasan, hisab, jannah, neraka, kemudian berdiri di hadapan Allah, kemudian mujazatil muhsin bi ihsanihi wal musii bi isaatihi, pembalasan orang yang baik dengan kebaikannya, orang yang buruk dengan keburukannya. Itu pembahasan seputar iman kepada hari akhir. Ya, tadi kita sampaikan nanti masuk padanya kehidupan setelah kehidupan dunia, itu sudah keimanan kepada hari akhir. Kalau setelah kehidupan dunia, mulai dari sakaratul maut. Kemudian nanti rohnya dibawa ke langit. Kalau orang baik dibukakan pintu langit. Kalau orang buruk maka ditolak. Sampai nanti di alam barzah ada fitnah. Kemudian ada azab, ada nikmat. Itu semua pembahasan seputar berkaitan tentang hari akhir. Ya, jamaah hormati, la orang jahiliyah fakana fil jahiliyati man yunkirul yaumal akhirah. Di antaranya orang jahiliyah itu ada yang mengingkari hari akhir. Hari akhir. Mengingkari al-ba'tsa, kebangkitan. Enggak mungkin. Ini sudah kita bahas. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Keyakinan mereka tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Jadi mati itu karena memang wis loro awake ra kuat mati. Atau sudah tua renta, ya. Akhirnya tubuhnya tidak kuat, mati. Sampai keyakinannya rahim yang melahirkan, bumi yang menelan. Itu keyakinan orang jahiliyah. Jadi enggak percaya
adanya kebangkitan. Wal qiyamah baina yadayillahi azza wa jalla. Enggak percaya bahwasanya kelak mereka itu akan menghadap Allah. Berdiri di hadapan Allah untuk menerima pembalasan. Mereka enggak imani. Sebagaimana nanti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir itu mereka tidak percaya. Ya. Orang kafir itu mereka punya keyakinan bahwasanya mereka sekali-kali enggak dibangkitkan. Jadi anggapannya urip ya nang donya sudah selesai. Sudah selesai. Demikian pula fakana fihi man yunkirul ba'tsa wal jazaa'a wal hisaba. Wa kana fihi man yu'minu bidzalika ijmalan wa fihi man yunkiruhu. Orang jahiliyah itu ada yang mengingkari kebangkitan, pembalasan, hisab. Tapi pada mereka ada orang yang mengimani secara global. Kalau secara global kadang ada yang iman. Yahudi, Nasoro percaya bahwasanya kelak akan ada kebangkitan, percaya secara global. Tapi dalam rincian-rincian mereka mengingkari. Mereka mengingkari. Jadi kalau orang jahiliyah ada yang iman secara global, tapi ada orang-orang yang mengingkari. Lah mengingkari hari kebangkitan. Au ingkaru syai'in minat tafasilil lati takunu yaumal qiyamati kullu dzalika min a'mali ahli jahiliyati wa sana'iihim. Pengingkaran hari berbangkit atau sesuatu dari rincian yang terjadi pada hari kiamat. Misalkan dikumpulkan di padang mahsyar. Wah, nggak yakin itu. Ya, matahari didekatkan di atas kepala sejarak 1 mil. Wah, apa mungkin? Mosok ditaruh di atas kepala 1 mil. Apa enggak pecah kepalanya? Apa ora pecas dahi katanya. Ya, kalau bahas. Jamaah hormati, mereka ingkari. Ya, pengingkaran rincian-rincian seperti itu. Itu semua amalan orang jahiliyah, perbuatan orang jahiliyah. Kemudian iman kepada hari akhir tadi sudah kita sebutkan merupakan rukun dari rukun iman, aslun min usulil idham. Termasuk pondasi dari pondasi yang agung. Itu keimanan kepada hari akhir. Ini poin yang ke-107. Jamaah hormati, iman kepada hari akhir itu Masya Allah. Buahnya luar biasa. Paling tidak 3. 1, penyemangat ibadah. 2, penghalang maksiat. Yang ketiga, itu menjadi hiburan bagi orang yang beriman. Ketika terluput urusan dunia, kalau iman kepada hari akhir, dia nggak apa-apa. Pengen misalkan punya rumah belum kesampaian di dunia. Kalau kamu mukmin, kelak nanti di akhirat Allah akan kasih istana. Kan diterangkan orang mukmin itu paling miskin di jannah, memiliki dunia seisinya beserta dengan dunia seisinya. Ya, Masya Allah ya. Luar biasa. Tapi pikirannya jangan pikiran dunia. Kalau pikiran dunia saisine dinggoni dhewe apa ora sepi gitu. Ya, ora sepi kekamban. Itu pikiran dunia. Kalau disebutkan seperti itu, menunjukkan anugerah besar, balasan bagi orang yang beriman. Itu minimalnya 3 buahnya menjadi hiburan. Keterucut misalkan pengen cari bidadari neng donya ora kecekel gitu. Nanti di akhirat dapat. Kalau dia menjadi orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam, ini permasalahan yang ke-107. Kemudian permasalahan yang ke-atsaminatu ba'dal mi'ah. 108. At-takdzibu bi liqa'illahi azza wa jalla. Mendustakan perjumpaan dengan Allah. Mendustakan perjumpaan dengan Allah. Ini sebenarnya sama dengan poin 107. Tapi disebutkan khusus. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallah ta'ala. Hadza minal imani bil yaumil akhir. Ini termasuk keimanan kepada hari akhir. At-takdzibu bi liqa'illah, mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal anal abda sayalqallaha ta'ala yaumal qiyamati wa yaqifu baina yadayhi wa yujazil muhsin bi ihsanihi wal musi'a bi isaatihi
fakana fil jahiliyati man yunkiru liqa Allah azza wa jalla. Padahal hamba itu semuanya akan menjumpai Allah di hari kiamat. Semuanya menghadap Allah di hari kiamat. Kemudian berdiri di hadapan Allah. Allah balasi al-muhsina bi ihsani, orang yang baik dengan kebaikannya. Orang yang buruk Allah akan balasi dengan keburukannya. Orang jahiliyah nggak percaya. Padahal kalau nggak percaya dengan perjumpaan dengan Allah, itu fasadat a'maluhu. Amalannya hapus. Lawan nggak percaya kepada rincian ini. Rincian hari kiamat. Nggak percaya. Amalannya hapus. Ya. Waman amana biliqa'illahi. Siapa yang beriman dengan perjumpaan Allah, fa inna hadal imana yadfa'uhu listidadi lilqa'illahi wal wuqufi baina yadayhi azza wa jalla. Siapa yang iman, kelak dia akan berjumpa dengan Allah. Keimanan ini menjadi pendorong. Pendorong untuk persiapan berjumpa dengan Allah. Orang itu kalau yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara perjumpaannya itu kelak Allah akan kasih balasan. Persiapan. Persiapan. Makanya kalau orang baik ketika hidup semangat amal. Begitu mau mati, itu saya baca kemarin penjelasan para ulama, para sahabat itu menggabungkan dua sifat ketika mau mati. Sifat mohon ampun, sifat takut, sifat berharap. Mereka sebelum meninggal, astagfirullah, ya Allah ampuni kami, ampuni kami. Padahal hidupnya semangat ibadah. Yang kedua harapan, la ilaha illallah. Karena orang yang mengucap di akhir hayatnya la ilaha illallah, masuk ke dalam jannah. Jamaah hormati, semangat persiapan bekal menghadap Allah, kalau seseorang mengimani semua kita akan berjumpa kepada Allah. Kalau diperluas, keimanan kepada mengimani perjumpaan dengan Allah. Semangat persiapan bekal yang pertama. Yang kedua, takut melakukan kemaksiatan. Karena kalau melakukan kemaksiatan, waduh, besok Allah Subhanahu wa taala akan mintai tanggung jawab. Ketiga, seseorang ketika yakin berjumpa dengan Allah, maka dia ketika didolimi tenang. Serapopo kamu dolimi saya, sok tak kandake sama Allah. Saya nanti akan minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ketenangan-ketenangan. Nah, dalil yang menunjukkan bahwasannya semua kita akan berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah? Perjumpaan kepada Allah itu dua. Perjumpaan yang Allah ridhoi, perjumpaan yang Allah berikan kabar gembira, perjumpaan yang dijemput dengan malaikat rahmat. Ya, yang kedua, perjumpaan Allah murkai. Semua manusia akan berjumpa dengan Allah dengan dua keadaan itu. Ayat ini, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, mendapatkan ridho, ya, kemudian mendapatkan kabar gembira, kemudian mendapatkan hiburan, maka hendaknya beramal soleh. Satu amalan dikatakan soleh kalau amalan itu nyuntuh Rasul. Ya, kemudian jangan mensekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan seorang pun. Ayat ini, saudara yang saya hormati, menunjukkan semua kita berjumpa dengan Allah. Menunjukkan keyakinan berjumpa dengan Allah, persiapan bekal. Falyamal amala sholiha. Yang ketiga, satu amal dikatakan soleh, itu kalau nyontoh Rasul. Yang keduanya tidak kecampuran syirik. Ayat ini ada 3 faedah. Kita ulangi. 1, mengimani semua kita akan berjumpa kepada Allah. Kedua, kalau iman berjumpa dengan Allah, maka persiapkan bekal. Apa bekalnya? Amal soleh. Ketiga, satu amalan dikatakan soleh, nyontoh Rasul. Kemudian yang keduanya, tidak ada kesyirikan, ada keikhlasan. Jamaah hormati, ini dalam ayat.
Walihada aidan. Demikian pula banyak di dalam hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaf'al kadah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nanti ada falyakul khairan aw liyasmut. Ucap yang baik, enggak bisa diam. Nanti dalam lafaz yang lain itu falyukrim jarahu. Muliakan tetangganya. Semuanya itu menunjukkan kepada kita iman kepada hari akhir itu sangat penting sekali. Yang lainnya juga penting, tapi ini penting dari sisi mana? Allah gandengkan keimanan dengan Allah dan hari akhir. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir? Iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini saudara yang saya hormati, dalil yang menunjukkan termasuk perjumpaan dengan Allah wajib diimani. Siapa mendustakan, itu perilaku orang jahiliyah. Ya. Kemudian disebutkan iman kepada hari akhir itu, iman berjumpa dengan Allah, yuharrikul insana ila fi'li salihat wa tarkis sayyiat. Nanti akan menggerakkan manusia. Kalau tadi kita sebutkan 3 ya. 1 semangat amal baik, 2 meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga mendapatkan hiburan. Mendapatkan hiburan kalau terluput dari urusan dunia. Wallahu ta'ala alam, ini permasalahan yang ke-108. Kemudian permasalahan yang terakhir ini, 109. Kata beliau, permasalahan yang ke-109, at-takdzibu bi ba'din ma ahbarat bihi rusulu anil yaumil akhir. Sifat orang jahiliyah itu mendustakan sebagian apa yang Rasul habarkan berkaitan dengan hari akhir. Berkaitan dengan hari akhir. Ya. Dibawakan di sini 3 ayat atau 4. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat Tuhan mereka dan perjumpaan. Tadi sudah dibahas di poin yang ke-108. Kemudian mereka juga mendustakan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Kemudian mereka juga mendustakan berkaitan dengan ayat. Yang ayat itu la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Nanti kalau ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Wahai orang yang beriman, infaklah dari apa yang kami rizkan kepada kalian sebelum datang satu hari enggak ada jual beli. Kalau di dunia ada enggak jual beli? Semua bisa diperjualbelikan. Semua bisa diperjualbelikan. Itu di dunia. Apa coba? Sampai hukum saja bisa kok. Katanya ya, orang misalkan harusnya dihukum 2 tahun, pengen bebas. Bisa. Golek ke pasal sing bebas. Ning 2 tahun itu berarti 200 juta. Ada seseorang misalkan harusnya dihukum 10 tahun. Piye Mas? Ya, tak kompensasi 5 tahun. Ya. Ning setahun 100 juta, berarti 5 tahun 500 juta. Gelem apa ora? Ya, bisa itu. Kalau di dunia, kesalahan orang bisa diperjualbelikan. Di akhirat apa bisa? Di akhirat nggak bisa. Sampai nanti dalam ayat orang yang berdosa itu sangat ingin menebus dosanya dengan anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya. Nggak bisa. Urusannya sendiri-sendiri. Nah itu mereka dustakan. Mereka dustakan. Nggak ada teman akrab, nggak ada syafaat. Ya, nggak ada syafaat. Saudara yang saya hormati, mereka dustakan. Demikian pula ayat Allah, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Kecuali yang memberikan kesaksian dengan benar. Kesaksian dengan benar itu tauhid, sementara mereka mengetahui. Kalau orang mentauhidkan Allah, baru mereka bisa mendapatkan keselamatan-keselamatan. Jamaah saya hormati, 108, 109 mendustakan sebagian apa yang Rasul habarkan tentang hari akhirat. Itu adalah ya kekufuran jahiliyah itu mutafawitun fiha. Jadi bertingkat. Berkaitan dengan perkara yang gaib. Ada satu. Syekh Abdul Razak kasih contoh.
Faminhum masalan man yajhadu wujudal malaikati aslan. Ada nanti yang mengingkari adanya malaikat secara asal. Wes, malaikat ki ra ono. Enggak ada itu. Yang ada katanya kekuatan kebaikan, kekuatan keburukan. Ini pernah saya sampaikan ya. Jadi ada orang enggak percaya malaikat. Enggak percaya malaikat. Diri kamu itu ada dua kekuatan. Nanti sampingnya itu dikasih wajahnya persis dengan dirinya, ning rupane abang. Wah itu kekuatan kejahatan. Bisiki berbuat jelek katanya. Ya, kejahatan. Satunya nanti wajahnya persis dengan dirinya, rupane putih bercahaya. Kekuatan malaikat. Kuwi yang sinetron gitu loh. Tapi ada orang yang mengingkari, enggak percaya adanya malaikat. Kemudian wa minhum man yu'minu biwujudil malaikati wa yunkiru ba'dahum. Sebagian mereka ada yang mengimani malaikat ada, tapi sebagian mereka mengingkari. Nah, dari sebagian diyakini ada, sebagian diingkari. Oh ada, oh itu enggak. Enggak, nanti akan dikasih contoh tentang malaikat yang menjaga neraka. Ya, kan ada penjaganya alaihatis ata'asar. Ada yang menjaga itu 19 penjaga malaikat, penjaga neraka. Ya, penjaga neraka. Itu, wow, 19 sih. Siji kroyok 10 no. Nanti ucapannya Abu Jahal. Jadi siji kroyok 10. Berarti datangkan saja misalkan 19 dikroyok kali 10, 190. Wah, tenger-tenger katanya. Mau masak malaikat Allah tenger-tenger. Iya, itu mereka. Demikian pula wa yunkiru ba'da a'malihim wa hasaisihim. Ada yang mengingkari sebagian tugas-tugas mereka. Kekhususan mereka. Itu mereka ingkari. Ya. Demikian pula fima yata'alaku bil yaumil akhir. Berkaitan dengan hari akhir. Ada yang mengingkari hari akhir. Kufur tentang adanya hari akhir. Enggak ada. Jadi uripe gur donya itu. Mengingkari kebangkitan. Tapi ada yang mengimani hari akhir, lakinnahu, akan tetapi dia yajkadu katsiran minat tafasilil lati ja'at biha Rasulullah an yaumil akhir. Tapi mereka mengingkari rincian. Jadi kalau hari akhir yakin, rincian-rinciannya itu yang mereka ingkari. Kayak Yahudi Nasara. Mereka percaya ada hari akhir. Tapi ketika disampaikan mereka masuk neraka. Enggak, kami tidak disentuh api neraka. Kecuali cuman yaum au ba'do yaum. Gur sedino. Wah, gaya banget ya. Cuman sehari katanya. Jamaah hormati seperti itu. Ya, padahal seluruh rusul dari awal sampai akhir menyeru umatnya untuk iman kepada hari akhir. Disebutkan rincian yang banyak di hari akhir. Maka ya, fakana kufrul kafirin bidzalikal yaum mutafawita. Makanya kekafiran orang yang kafir terhadap hari akhir itu bertingkat. Ada yang mengingkari hari akhir secara asal, ada yang mengingkari sebagian saja. Jadi dia imani, tapi rinciannya mereka ingkari. Bangkit, hisab, ya. Atau rincian-rincian yang lain itu mereka ingkari. Jamaah hormati, dikasih contoh sekarang. Mengingkari perjumpaan. Tadi sudah dibahas. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Dan hari perjumpaan dengan Allah. Kedua, at-takdzib bi qaulihi ta'ala maliki yaumiddin. Mereka mendustakan maliki yaumiddin. Din. Jadi yaumiddin itu hari pembalasan dan hari hisab. Makanya Allah memiliki nama Ad-Dayyan. Dayyan itu al-mujazi al-muhasib. Zat yang membalasi, zat yang menghisab. Makanya di hari kiamat ketika semua dikumpulkan di satu tempat, Allah menyeru mereka dengan suara yang didengar jauh ataupun yang didengar dengan yang dekat sama. Ini menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan anal malik, anad dayyan. Saya pemilik. Saya adalah dayyan yang memberikan balasan, yang menghisap. Itu mereka ingkari. Mereka ingkari. Ada orang jahiliyah itu
mengingkari hisab, pembalasan, jannah, neraka. Jadi nggak percaya ada neraka. Mereka ingkari. Sebagian mereka ada yang mengingkari secara global, ada yang mengingkari secara rincian. Contoh, ketika turun kepada Rasulullah SAW ayat alaiha tis'ata asyar. Yang tadi kita sampaikan. Ya, penjaga neraka itu ada 19. Ketika Abu Jahal mendengar itu, Abu Jahal berkata kepada orang Quraisy, sakilatkum ummahatukum. Ibu-ibu kalian rugi, kehilangan kalian itu. Asma'u ibna ya Abi Khabasyah yuhbirukum anna khazanatan nar tis'ata asyar. Aku mendengar Ibnu Abi Khabasyah itu menghabarkan kepada kalian penjaga neraka ada 19. Wa antum aladdahum. Kalian itu bisa lawan mereka dengan keras. Dengan mengatakan ayat jizu kula asrotin minkum an yabtisu birojulin min khazanati jahannam. Apakah salah 10 orang dari kalian itu enggak mampu untuk mengalahkan satu dari penjaga neraka? Kurang ajar kan? Malaikat kok dilawan nih. Iya. Kalau Mas Sukadi. Malaikat kok dilawan nih. Malaikat kok dilawan. Abu Jahal itu ngomong 19. Ya, bahasa kita alah gur 19. Gur 19. Sombong sekali. Sombong sekali. Memperolok, meremehkan. Ya, dengan mengatakan itu tadi. Masa 10 orang nggak bisa ngalahkan satu? Ngalahkan satu. Kemudian diwahyukan kepada Rasulullah SAW supaya mendatangi Abu Jahal. Kemudian dibawa ke satu tempat di kota Mekah. Dibacakan ayat aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Celaka baginya. Ya, celaka bagimu Abu Jahal. Kemudian celaka. Celaka diulangi. Thumma aula laka fa'aula. Sungguh celaka bagimu, celaka kamu. Saudara yang saya hormati, ketika dilakukan dengannya Rasulullah SAW seperti itu, Abu Jahal mengatakan, demi Allah jangan kamu lakukan. Kamu dan Tuhanmu sesuatu, maka Allah hinakan Abu Jahal dalam perang Badar. Sombong sekali. Ya. Jamaah saya hormati, mereka berani mengejek rincian-rincian terhadap hari kiamat. Ya, jadi semua dari mereka itu bisa nanti tahakum. Kalau enggak tahakum, mengejek, jahat, mengingkari rincian apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa ada di masa sekarang? Orang yang memperolok, mengejek rincian-rincian keimanan kepada hari akhir. Banyak. Di negeri kita itu ada itu kiai. Ya. Katanya kiai. Itu malaikat munkar nakir itu enggak sempat menanyai ya tokoh kami. Jadi enggak sempat katanya. Kok kayak pengalaman yang alam barzah itu ya. Perkara gaib itu dia perolok, katanya nggak bisa. Bahkan kalau orang sufi kuburiyun itu ada katanya dari kalangan habib mereka itu begitu munkar nakir nanyai di alam kubur. Itu dikasih jawaban seperti apa, jawabannya nggak cocok. Itu mereka bisa ya melawan munkar dan nakir. Kurang ajar itu. Memperolok terhadap apa yang dihabarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perilaku orang jahiliyah. Hadi tirkatu, tinggalan seperti ini tinggalan orang jahiliyah. Jadi mengingkari rincian, meremehkan dengannya, ternyata di masa sekarang juga ada. Di sisi orang-orang yang suka mengolok ahlu batil, ahlu dolal. Ya. Kemudian salah satu syekh, dari syekh ini, syekh orang-orang sufi, orang-orang kuburiyun yang sesat itu. Mengatakan kepada pengikutnya, la alaikum yaumal qiyamah absaku alan nar fatusbihu hasyishah ahdara. Ya, tidak apa-apa bagi kalian di hari kiamat. Rasa wedilah. Nanti api neraka itu aku ludahi. Cuh gitu. Itu menjadi rumput hijau. Jadi sombong sekali ya. Itu kata mereka, di Indonesia ada itu. Bukan hanya di kitab ini. Indonesia itu katanya Habib siapa itu. Itu dia katakan,
Kalau aku tidak malu sama Allah, jahanam itu aku padamkan, mati. Sombong banget ya. Ya, itu namanya memperolok. Memperolok. Ya. Seakan-akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Wah, itu sudah sombong sekali itu. Lawang Nabi kita Muhammad SAW saja kalau dengar neraka takut kok. Takut. Sampai doa beliau, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Tapi kalau orang ini, orang sufi kuburion, tak idoni jadi rumput ijo. Itu dah. Wah, ini perolakan yang luar biasa. Jadi mereka meremehkan, menghinakan urusan ini. Berkaitan dengan jannah dan kenikmatannya. Jamaah hormati, mereka remehkan, mereka perorok waliyadzubillah. Masuk padanya tidak percaya, itu ketika disebutkan di akhirat gak ada baik, walahullah, teman akrab. Kalau di dunia, teman akrab itu apa masih bisa? Bisa. Teman akrab itu di dunia masih manfaat. Masih manfaat. Kecekel ya, tilang ning dalan, duwe konco itu, telepon, "Pak, ketilang itu. Ngomong koncoku." Aman ya. Aman di dunia itu. Di dunia aman. Tapi kalau di akhirat, saudara yang saya hormati, konco kental nggak ada faedah. Nggak ada faedah. Ya. Ini Allah sebutkan. Mereka ingkari. Mereka ingkari. Ketika disebutkan seperti itu, mereka ingkari. Bahkan mereka mengolok di hari kiamat. Dikatakan la bai'un fihi. Ya, nggak ada jual beli. Saudara yang saya hormati, mereka ingkari. Di hari kiamat itu nanti orang, saudara yang saya hormati, kalau sudah melakukan kedoliman, jadinya cuman muflis. Kalau di dunia, orang melakukan kedoliman itu masih, kalau bahasa pripun, kekeluargaan mawon nggih. Masih bisa itu. Di akhirat sudah nggak bisa. Orang dolim, balas. Makanya ada istilah orang muflis dalam hadis Nabi SAW. Siapa muflis itu? Muflis itu orang yang membawa pahala, sholat, puasa, zakat. Tapi ketika di dunia mendolimi. Akhirnya pahalanya habis dipakai untuk membayar. Jamaah hormati, walau ta'ala alam, ini yang bisa kita baca berarti selesai. Ya, kalau di kitab saya sudah habis ini. Ya, demikian apa yang bisa kita bacakan. Kalau ada kesalahan dalam menerjemah, memberikan catatan-catatan, saya banyak istighfar kepada Allah, astaghfirullah, dan saya mohon maaf. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.